Oke. Ya, jadi saya lihat ada beberapa yang sudah mengerjakan. Ya, kita coba diskusi bareng-bareng ya. Ya, kita coba diskusi bareng-bareng. Nanti siapkan ya untuk pertanyaan. Bentar. Oke, ya. Siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan atau saya tunjuk. Oke, ayo silakan kita diskusi bareng-bareng yuk. Siapa yang mau jawab soal nomor 1A? Ayo silakan. Atau saya tunjuk nih. Oke, silakan. Ya. Siapa namanya ini? Anissa ya. Silakan Anissa. Anissa. Oke. Nomor 1A ya, Pak? Ya, satu aja. Ya. Jelaskan secara singkat istilah-istilah berikut dan jelaskan hubungannya antara MPC dan MPS dan hubungannya antara output agregat dan pendapatan agregat. Yang A adalah MPC. Soalnya itu ya. Saya masukkan salah soal ya. Soalnya mana soalnya? Ini soalnya kok. Bentar, ini soal 2 itu berarti ya. Soal 1, tugas 1 dulu. Tugas satu dulu aja. Ya. Kamu baca tugas 2 itu. Ya. Oke, tugas 1. Silakan Anissa tugas 1 dulu aja. Sebentar, Pak. Ya, ya. Biar nanti yang lainnya kalau kurang jelas ya bisa diskusi ya di sini ya. Oke. Izinkan saya menjawab yang 1A ya, Pak. Satu A yang termasuk pernyataan ini menurut saya tidak dikatakan sebagai perhitungan dalam PDB karena barang bekas itu dihitung ketika barang tersebut masih dalam kondisi baru dan dikarenakan PDB itu hanya memperhitungkan barang dari jasa akhir saja. Oke, ya. Oke, yang ini betul ya. Jadi pertama ini tidak masuk dihitung ya karena barang bekas ya. Oke. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Pokoknya yang mau tampil silakan ya. Oke, berikutnya yang B. Ayo. Udah mahasiswa kok malu bertanya nih. Kok malu menunjukkan diri itu loh. Oke, silakan.
Oke, saya tunjuk aja lah ya. Oke. Dwi Sinta Nuraini, nah Dwi Sinta Nuraini. Oke, Dwi Sinta, mana? Iya Pak, saya Pak. Oke, ya pertanyaan 1B. Sebentar ya Pak. Yuk, yang lainnya siapkan dulu ya, ayo ya. Jadi sewaktu-waktu saya minta harus cepat. Yang B ya Pak. Ya. Ya. Yang B menurut jawaban saya MPS atau marginal propensity to tugas save. tugas satu dulu. Oh iya, maaf Pak. Nggak benar. Soalnya jelaskan secara singkat istilah-istilah berikut, menjelaskan hubungannya antara MPC dan MPS dan hubungannya antara output agregat dan pendapat agregat Pak. Tugas satu bukan tugas 2. Ya Pak. Ya. Mana? Ayo. Oke, lainnya siap-siap lainnya ya. Farah mana Farah? Farah Fadilah. Iya, hadir, Pak. Oke, silakan. Ke 1A perusahaan transportasi yang sama mengakuisisi. Pak, bisa diulang Pak? Agak putus-putus tadi Pak. Apanya? Apanya Julang? Yang Julang apanya? Tadi pertanyaan Bapak. Loh, kamu kan punya pertanyaan nyata itu tugas 1. Oh, tugas 1 yang 1A, yang 1B. Yang 1B Pak. Ya. Perusahaan transportasi yang sama mengakuisisi 1000 galon gas dari perusahaan asing dipotong dari neto komponen ekspor tidak termasuk karena ini adalah bentuk pemindahan aset dan tindakan tersebut adalah bentuk impor. Mengapa impor nggak masuk? Nah, silakan mengapa impor kok nggak dihitung? Karena bukan produk domestik. Oke, ya. Oke, silakan. Kemudian yang 1C siapa ini? 1C. 1C Nurul Wahdah. Mana Nurul Wahdah? Iya Pak. Tuh, silakan Nurul Wahdah 1C. Tidak bisa dihitung karena pembelian obligasi merupakan pembinaan aset kekayaan saja yang ada di dalamnya terjadi kegiatan produksi sehingga tidak dapat dimasukkan di dalam hitungan PDB, Pak. Oke, ya. Jadi membeli 10 obligasi tidak masuk ya. Nggak pendek. Oke. Iya, Pak. Oke. Berikutnya. Ya, berikutnya Yahya Bintang Arifin. Mana Yahya? Saya Pak. D. Sebuah perusahaan pertambangan memperoleh izin pemerintah baru untuk mengebor tanah yang sudah dimiliki perusahaan. Iya, karena izin tersebut memiliki nilai kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, Pak. Masuk ya? Ya. Kenapa masuk? Karena menurut saya pemerintah mendapat perusahaan mendapat nilai baru dengan izin pertambangan tersebut yang dapat menambah kekayaan perusahaan, Pak. Kekayaan perusahaan toh ini PDB hitungannya kok. Kamu konsepnya PDB ya. Ya, produk domestik bruto. Nah, ini perusahaan pertambangan memperoleh izin pemerintah ya untuk mengebor tanah yang sudah dimiliki perusahaan. Ya.
Ini masuk PDB apa enggak gitu loh. Jangan perusahaannya, kita lihat ya. Dihitung dalam PDB apa enggak ini? Menurut saya masuk, Pak. Masuk karena apa? Bisa mengakibatkan kegiatan produksi, Pak. Oke ya, jadi ada kegiatan produksi ya. Karena sudah mulai mengubur ya. Kalau izin tok kan belum ada ngebur ya. Jadi kalau izin itu nggak masuk PDB, tapi kalau sudah mulai ngebor tanahnya ya, tambangnya diambil itu baru dihitung PDB-nya. Oke, terima kasih. Sekarang Diva, mana Diva? Mohon maaf Pak, Diva mengundurkan diri Pak. Mengundurkan diri nggak anu ya? Oke. Kok mengundurkan diri apa ini? Oke, tak blok dulu aja. Ya, Diva. Oke, sekarang Itaki. Itaki mana Itaki? Mohon maaf Pak, Itaki juga mengundurkan diri Bapak. Oh, ya ada, nggak apa-apa. Kemudian Muhammad Afrasul Fadli. Pak Fadli juga mengundurkan diri Bapak. Oh, mengundurkan diri lagi. Ya. Sudah yang mengundurkan diri siapa aja tuh? Siapa aja yang mengundurkan diri? Ada Alievia Pak. Apa? Alievia ya? Alivia. Ya, betul Pak. Ya, siapa lagi yang mengundurkan diri? Tadi Diva, Itaki, kemudian ada... Sebentar Pak, saya cek sebentar Pak. Ya. Kemudian ada Novita Lestari Bapak. Novita Lestari. Oke, siapa lagi? Kemudian ada Lukman Marves Rifai. Lukman, ya, Lukman Marves ya. Oke. Ya Pak, betul Pak. Oke. Ada Nur Laila Dorojati Pak. Nur Laila, bentar. Nur Laila Dorojati ya. Kemudian Sita Ayu Wulandari Pak. Saya ulang dari. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Betul ya? Masih ada lagi Pak. Ada lagi. Ya. Maura Pak, Maura. Maura Audina ya. Ya. Kemudian Keiza Pak, Keiza. Keiza Dwi Anatia. Oke, apa lagi? Muhammad Reza Yulistia Pak. Muhammad Reza Yulistia, Eristianto ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Kemudian Hilmi Zain Pak. Hilmi ya, bukan Hilmi ya. Hilmi Zain. Iya Pak, betul Pak. Oke. Sama yang itu Rizka Kudung Pak. Rizka Kudung. Rizka Kudung Kusnati. Oke. Oke gitu ya. Iya Pak. Ya, ada lagi yang bukan di tadi. Sudah cukup tuh ya. Iya Pak, insya Allah sudah Pak. Oke. Sudah. Berarti selain itu ya. Oke, sekarang Dina. Oke, Dina, soal nomor berapa itu tadi? Ya. Dina, kamu jawab soal nomor E. Menurut yang E, Anda membayar potongan rambut baru di penata rambut lokal Anda. Menurut saya ini masuk, Pak. Masuk ya? Ya, karena Kenapa? Karena yang dia keluarkan itu termasuk ke dalam pengeluaran konsumsi pribadi, Pak.
Oke, ya. Jadi konsepnya bisa lihat tadi. Nah, ini konsepnya sebenarnya kan jasa toh ya. Jadi di PDB itu kalau dari output itu kan output barang dan jasa toh ya. Oke, jadi bukan konsumsi. Kalau kita bicara PDB, produk, berarti produksi ya. Jadi sisi produksi itu kan ada barang dan jasa ya. Jadi itu jasa yang harus dia produksi jasa loh ya. Jadi kalau dari penata rambutnya itu dia jasanya ya. Kalau Anda dari sisi konsumsi maka Anda yang mengkonsumsinya. Oke ya. Ini oke. Silakan yang lainnya angkat tangan. Ada angkat tangan tuh enggak? Tuh. Enggak mau angkat tangan ya? Kenapa nggak mau angkat tangan ya? Oke. Malu-malu ya. Oke. Ini saya catat dulu nih ya. Ini dapat poin nanti. Saya catat semua ini. Oke. Kemudian Nabila Nur Afifah. Nabila Nur Afifah. Kalau Anda, iya, ya silakan. Nabila Nur iya, Afifah. iya, Pak. Penduduk asing membeli seikat makanan negara Anda spesialisasi di situs retail online. Menurut saya ini masuk dalam hitungan PDB karena merupakan aktivitas perdagangan di mana berhubungan dengan kegiatan ekspor, Pak. Ya, jadi intinya bahwa kalau PDB itu produk ya, produk domestik ya, produk yang dihasilkan suatu negara ya. Jadi ini termasuk yang dihitung ya. Jadi yang importnya nggak dihitung. Oke, ya. Oke. Berikutnya Savana Zulfa Zahro. Ini banyak perempuannya ya. Iya, Savana. Pak. Ya. Savana. Orang tuamu menghabiskan sepanjang hari memasak makanan untuk menjadi dibagikan kepada tetangga mereka yang lebih miskin. Menurut saya ini tidak termasuk, Pak. Karena aktivitas ini tidak menggambarkan suatu kejadian yang tidak dapat dihitungkan, Pak. Karena ini menghabiskan makanan, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya. Jadi nggak ada yang, karena itu nggak dianu ya, nggak tercatat ya. Jadi kalau Iya, Pak. makanan itu tercatat ya masuk ya. Jadi ini nggak tercatat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, berikutnya yang laki-laki Muhammad Haikal Akbar. Karena Haikal Akbar. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Yang tugas satu. Yang pemerintah daerah memperoleh furniture untuk yang baru bangun di sekolah. Itu tidak termasuk, Pak. Tidak masuk karena apa? Iya. So. Karena pemindahan kekayaan berupa furniture ke sekolah baru tersebut. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian berikutnya Elsa, laki aja ya, laki ya, tak cari yang laki aja ya. Yang laki ini ada Ilham Ramadan Sutaryanto, mana Ilham? Iya, Pak. Yuk, silakan Ilham. Untuk yang I2 perusahaan telekomunikasi bergabung bukan termasuk dalam perhitungan PDB karena itu adalah bentuk pemindahan aset, Pak. Oke, ya. Oke. Jadi nggak masuk gitu ya. Oke, sekarang tadi Haikal sudah, sekarang Mursid, mana Mursid? Mursid Aroyan. Hadir, Pak. Ya, silakan Mursid. Yang C.
Yang C itu sebuah organisasi nirlaba membeli apartemen untuk menginap markas mereka. Jawabannya termasuk, Pak. Karena dalam penggunaan jasa dan pelayanan jasa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen apartemen, Pak. Ya, jadi membeli apartemen ya. Kita nggak tahu membeli apartemen baru atau tidak baru ya, tapi termasuk ya. Oke. Oke, berikutnya laki-laki lagi, Octavio Rehan. Iya, Pak. Ya. Anda menerima sejumlah besar uang sebagai warisan dari orang mati relatif. Nah, kalau jawaban saya tidak, Pak. Karena ini adalah bentuk pemindahan aset, Pak. Oke. Pemindahan aset orang mati kepada kita, Pak. Oke, ya, oke, terima kasih. Terus Iya, berikutnya ya, langsung ya, Pak. Ya. Berikutnya nomor 2. Oke. Ya, ini siapa ini? Dari atas lagi ini. Ini Anggita Syih Prabowo. Mana Anggita Syih Prabowo? Silakan Anggita. Ya, Pak, bentar. Nomor 2, soalnya bagaimana kita tahu bahwa menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran menghasilkan jawaban yang sama seperti menghitung PDB. Ya, silakan. Kok bisa sama? Ayo. Ya. Oke, jawabanmu gimana ini? Oke, sekarang gantian ya. Karena setunggu nggak masuk. Ya. Jadi yang Anggita belum bisa jawab. Desi Nur Afni. Ayo Desi. Ya. Anda tinggal buka catatan Anda tuh ya. Desi, mana Desi? Oke, ya, ada Desi. Ada, Pak. Oke, Desi, silakan Desi. Berarti yang nomor 2, Pak. Ya, nomor 2, tak? Bagaimana kita tahu bahwa menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran menghasilkan jawaban yang sama seperti menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan? Jawabannya PDB dengan pendekatan pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga dan laba, di mana sewa adalah pendapatan milik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Oke, sudah betul, tapi coba diperbaiki. Siapa yang mau memperbaiki? Silakan. Ya, sudah betul, tapi perlu diperbaiki lagi. Ya. Oke, Desi, silakan. Yang lainnya, langsung angkat tangan aja kalau ya. Nggak usah apa. Kalau langsung angkat tangan. Ya. Oke. Oh ya, silakan, yang angkat tangan, silakan. Mau mencoba menjawab, Pak. Apa namanya ini, Mbak? Ismi Ayu. Ismi, ya, silakan Ismi. Bagaimana kita tahu bahwa menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran menghasilkan jawaban yang sama seperti menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan? Menurut saya melalui pendekatan PDB pengeluaran dan pendapatan itu harus sama hasilnya karena PDB pendekatan pendapatan itu sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Lalu untuk PDB pendekatan pengeluarannya konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung ekspor mengimpor.
karena setiap pembelanjaan yang dibelanjakan itu oleh pembeli itu sama dengan pendapatan yang diterima oleh penjual, Pak. Oke, ya. Jadi intinya bahwa pendapatan masyarakat itu dibelanjakan dalam bentuk konsumsi gitu ya. Ya. Kemudian sebagian pendapatan dari perusahaan digunakan untuk investasi. Kan gitu ya. Belanja modal itu ya untuk membeli barang-barang lagi, barang-barang bahan baku dan sebagainya, barang modal. Kemudian sebagian dana masyarakat yang disimpan di bank, kemudian diminta oleh perusahaan untuk melakukan investasi, ya, sehingga pendekatan pendapatan itu sama dengan pendekatan pengeluaran, gitu ya intinya ya. Oke, betul semua. Ya, tapi intinya adalah bahwa pendapatan itu dikeluarkan lagi, kan gitu ya. Oke, berikutnya ini ada Joko Sumedi. Mana Joko Sumedi? Joko Sumedi. Iya Pak, ada. Ya, silakan Joko Sumedi. Berarti soal nomor 8. Nomor 3 Pak. 3. Iya. Soal nomor 3. Selama tahun 2002, PDB real di Jepang naik sekitar 1,3%. Selama periode yang sama, penjualan retail di Jepang turun 1,8% secara real. Apa penjelasan Anda bagaimana penjualan eceran kepada konsumen jatuh ketika PDB naik? PDB pengeluaran terdiri dari konsumsi pribadi, investasi kotor swasta domestik, konsumsi dan investasi kotor pemerintah, ekspor neto. Penjualan eceran ini termasuk dalam pengeluaran konsumsi pribadi individu yang dihitung dalam PDB pengeluaran. Tetapi secara keseluruhan, PDB pengeluaran tidak hanya menghitung konsumsi saja, melainkan juga menghitung komponen PDB lainnya. Gitu, Pak. Oke. Jadi contohnya itu. Oke, udah betul. Siapa lagi yang bisa jelaskan? Ya. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Oke. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Ya, tadi sudah betul. Ya. Tapi siapa lagi yang angkat tangan? Ya. Tidak ada yang angkat tangan ya. Ya, salah enggak apa-apa tuh ya. Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Iya, Pak. Ya. Apa penjelasan dan Anda bagaimana penjualan secara eceran pada konsumen jatuh kepada PDB naik? Jawaban saya, rumus untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. PDB bisa naik saat penjualan eceran masyarakat turun, karena yang dihitung dalam PDB pendekatan pengeluaran adalah selain hal-hal tersebut. Oleh karena itu, PDB di Jepang bisa naik sekitar 1,3%, Pak. Ya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini tak share dulu ya. Jadi supaya kamu bisa memahaminya, gitu ya. Oke, gini ya. Ya. Jadi ini pertumbuhan, tapi ada lihat dari ini kebetulan nggak kelihatan turun ya, naik semua ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonominya naik ya, tapi kemungkinan konsumsinya bisa turun. Ya. Jadi contohnya ini kalau yang di pendapatan itu naik, kemudian ada beberapa yang turun gitu ya. Jadi beberapa tergantung dari subsektornya, tergantung dari konsumsinya gitu ya. Oke, betul. Oke ya. Oke, berikutnya adalah ini tak sampai centang-centang ini loh. Nah, Anda enggak aktif nanti enggak tak centangin ya. Oke, berikutnya silakan. Yang belum Nanda Rizky Putri, silakan. Mana Nanda? Ya. Anda, Saya, silakan. Pak. Ya, silakan Nanda. Ya. Nomor 4 ya, Bapak? Ya, Nanda silakan nomor 4.
Jelaskan mengapa impor dikurangi untuk menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran. Karena barang-barang yang dipasok bukan berasal dari perekonomian domestik, sehingga perlu adanya pengurangan impor dalam penghitungan PDB dan mengingat bahwa impor merupakan barang dan jasa asing yang dibeli oleh konsumen dalam negeri. Oke, ya. Nah, ini tadi yang tadi ya. Sekarang berikutnya adalah Olsen. Mana Olsen? Olsen. Hadir, Pak. Ya, silakan nomor 5 ini. Nomor 5 ya, Pak. Jika Anda membeli mobil baru, seluruh pembelian dihitung dengan konsumsi pada tahun di mana Anda membuat transaksi. Jelaskan secara singkat mengapa ini dalam sebuah kesalahan dalam akuntansi pendapatan nasional. Dalam kurung petunjuk bagaimana kesalahan ini. Untuk jawaban saya, total nilai pasar dari barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga dan institusi nirlaba dan nilai dari terima sebagai pendapatan. Ketika pembelian mobil dihitung sebagai konsumsi, secara keseluruhan pada saat transaksi, hal ini mengakibatkan kesalahan, yaitu mobil bukan barang yang akan segera dihabiskan bila dikonsumsi dalam waktu 1 tahun setelah membelinya. Sehingga hal ini tidak dapat disamakan dengan pembelian pizza, karena menjadi konsumsi pada saat itu adalah nilai depresiasi. Cara menyelesaikannya yaitu dengan menggunakan perhitungan PDB real, yaitu dengan ukuran tingkatan keseluruhan karena dilakukan oleh faktor produksi rumah tangga yang dimasukkan dalam komponen konsumsi durability goods. Sekian Pak jawaban saya. Oke ya, makasih. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas 2 ya, tugas 2. Jadi tugas 2 1A silakan. Ada yang mau angkat tangan? Nanti kebagian semua nanti. Jangan khawatir. Ya. Oke, dari atas dulu Alfia. Mana Alfia? Ya. Alfia. Alifah, ding. Sorry Alifah ya. Alifah atau Alfia ini? Alifah, silakan Alfia. Alifah, silakan Alifah. Iya Pak, Alfiah Pak. Alfiah ya? Iya. Namanya siapa namanya? Alifah Alfiah. Alfiah ya, Alfiah dulu saya, Alfiah dulu. Oke, Alfiah dulu nanti habis itu Fahrana sama Alifah ya. Oke, silakan. Jelaskan secara singkat istilah-istilah berikut dan jelaskan hubungannya antara MPC dan MPS dan hubungannya antara output agregat dan pendapatan agregat. Yang A itu MPC. MPC ada atau kecenderungan mengonsumsi marginal adalah perbandingan pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. MPC menunjukkan gambaran tentang berapa konsumsi yang akan bertambah jika pendapatan disposable bertambah 1 unit. Ya, kaitkan dengan output agregat gimana itu? Dengan J-nya gimana? MPC kaitkan dengan J-nya. Nah, kaitannya dengan J apa gimana ini? Kalau dan hubungannya output agregat, B gimana itu? Hubungannya MPC dan MPS itu kesatuan fungsi. Bukan MPC-nya, MPC-nya dengan pendapatan agregat gimana itu? Ya. Ini kan 1A, A itu ada 2 MPC dan MPS ya. Kemudian kalau yang MPC ini katanya dengan pendapatan agregat gimana itu? Dengan J-nya. Dengan outputnya.
Oke, ya enggak apa-apa. Nah, jadi kan C sama dengan ya, C sama dengan A, B-nya MPC ya, kalikan Y ya. Jadi MPC itu nilainya konstan, ya itu akan mempengaruhi output pendapatan dari sisi GDP dari sisi C-nya itu tergantung dari Y-nya, kan gitu ya. Kalau Y-nya naik maka konsumsinya naik juga sebesar MPC-nya, gitu ya. Alfiah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Alfiah? Ya, oke. Tidak, Pak. Oke, sekarang ini ada Alifa. Silakan Alifa. Alifa. Ya, Alifa. Iya, Bapak. Maaf, Bapak, ini masih yang nomor 1 atau udah? Satu MPC. Nomor 1. Ya. Oh ya. Ya. Kalau menurut saya MPC itu adalah perbandingan antara tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. Sedangkan MPS itu adalah perbandingan antara tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan. Sedangkan aggregate output adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Ekonomi biasanya menggunakan PDB sebagai ukurannya. Sedangkan aggregate income merujuk pada nilai semua pendapatan yang pemasok faktor produksi peroleh selama periode waktu tertentu. Nilainya akan sama dengan nilai output agregat karena pada akhirnya mengalir ke pemilik faktor-faktor produksi. Sedangkan hubungan MPC dan MPS keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Hal ini bisa kita buktikan dengan mempergunakan persamaan MPS ditambah MPC sama dengan 1, MPC sama dengan 1 min MPS atau MPS sama dengan 1 min MPC. Dapat dibuktikan dengan Y sama dengan C plus S, maka delta Y sama dengan delta C plus delta S. Jika ruas kanan dan kiri dibagi dengan delta Y, maka delta Y per delta Y sama dengan dalam kurung delta C plus delta S dibagi delta Y. Sehingga 1 sama dengan delta C dibagi delta Y ditambah delta S dibagi delta Y. 1 sama dengan MPC plus MPS. Sedangkan hubungan antara aggregate output dan aggregate income secara teoritis, output agregat harus sama dengan pendapatan dan pengeluaran agregat. Ketiganya mewakili berbagai cara untuk mengukur angka yang sama. Permintaan agregat mewakili total pembelian barang dan jasa oleh 4 sektor utama seperti rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan orang asing. Sedangkan pendapatan agregat mewakili penghasilan oleh pemasok faktor produksi, seperti upah untuk pekerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan laba untuk pengusaha. Begitu, Pak. Ya, oke. Oke, sekarang silakan nanti ya. Nanti karena Anda kan sudah dibuat PDF toh. Nanti tolong ini yang soal nomor 2. Ini Yahya Bintang Arifin. Yahya kamu share ya. Di-sharekan hasil hasil kerjamu, silakan Yahya. Share screen ya Pak. Ya, Benar, Pak. Share screen. Ya. Nanti Meli Hatun ya sama Fahrana juga nanti siapkan ya share screen-nya ya.
Oke, gantian. Melihatun sudah siap Melihatun? Sebentar Pak. Ini... Oh ya ada. Ya. Melihatun sama Fahrana siap ya? Sudah kelihatan, Pak? Belum kelihatan ini. Sudah belum, Pak? Halo? Ya udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya? Terima kasih. Isi kolom tabungan agregat data dalam tabel untuk menghitung konsumsi fungsi dan fungsi tabungan dan plot fungsi-fungsi serta garis 45 derajat pada grafik. Berapa nilai MPC dan MPS-nya? Pertama, saya akan jelaskan pada setiap level, yaitu agregat pendapatan yang digambarkan dengan Y pada level 0, memiliki agregat konsumsi 200, agregat saving minus 200. Pada level 100, C 250, S min 150. Pada level 200, C 300, S minus 100. Pada level 300, C 350, saving minus 50. Pada level 400, C 400, saving 0. Pada level 500, C 450, saving 50. Pada level 600, C 200, dan S 100 yang digambarkan dalam grafik seperti ini, Pak. Yaitu pada level 1, 200 sampai ke seterusnya. Lalu, untuk mencari MPC dan MPS menggunakan rumus MPC sama dengan delta C per delta Y, MPS sama dengan delta S per delta Y. Untuk mencari nilai MPC-nya, pada level pendapatan agregat 100, MPC-nya 0,5, MPS-nya 0,5, yang menghasilkan MPC dan MPS sama dengan 1, yang berarti benar. Lalu ini sama juga untuk level-level yang lain, pada 200, MPC 0,5, MPS 0,5 sama dengan 1. Pada level 300, MPC sama dengan 0,5, MPS sama dengan 0,5. MPC plus MPS sama dengan 1. Pada level 300, pada level 400, MPC sama dengan 0,5, MPS sama dengan 0,5. MPC tambah MPS sama dengan 1. Pada level 500, MPC sama dengan 0,5, MPS sama dengan 0,5. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Lalu pada level 600, MPC sama dengan 0,5, MPS sama dengan 0,5. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Oke. Ya, pertama pada waktu menggambar itu ya, jadi ada gambar yang itu keseimbangan output Y sama dengan C plus I ya, plus Q plus ekspor import ya. Kemudian keseimbangan pendapatannya nasional itu sebesar 400 ya dia. Ya, nanti 400 ya. Jadi di situ kita bisa menunjukkan bagaimana keseimbangan ya, di mana antara pada saat itu konsumsi sama dengan aset, sama dengan pendapatannya. Ya, itu keseimbangannya di situ. Setelah itu mereka baru bisa menabung. Setelah pendapatan 500, maka bisa ada tabungan. Ya.
Jadi kalau digambar lagi di bawahnya itu tabungan savingnya, maka savingnya itu mulai tidak negatif itu pada pendapatan 400. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Yahya Bintang. Silakan Meli Hatun. Ya, berikutnya Meli Hatun. Berarti saya nomor 3 ya? Ya, sel. Sel kan atau sel. Apakah jawaban saya sudah terlihat, Pak? Bentar. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab yang pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara investasi aktual dan investasi yang direncanakan. Kapan investasi aktual dan investasi yang direncanakan sama? Kapan investasi sebenarnya lebih besar dari investasi yang direncanakan? Kapan investasi sebenarnya kurang dari investasi yang direncanakan? Untuk jawaban saya, yang pertama investasi aktual memiliki perbedaan dengan investasi yang direncanakan, yaitu investasi aktual adalah investasi yang direalisasikan perusahaan pada periode waktu tertentu. Pengeluarannya berbeda dari yang direncanakan karena perubahan kondisi bisnis atau ekonomi yang memaksa perusahaan menunda investasi. Itu sama dengan penambahan investasi yang direncanakan dan tidak direncanakan, dan termasuk item seperti perubahan persediaan yang direncanakan. Untuk investasi yang direncanakan sendiri adalah investasi yang dimaksudkan oleh perusahaan untuk direalisasikan. Biasanya investasi ini tercantum dalam rencana bisnis perusahaan. Ini adalah tambahan modal dan saham yang perusahaan rencanakan untuk dilakukan dalam suatu periode, yang termasuk adalah saham atau barang modal. Apakah semua atau hanya pertanyaan yang awal saja ya, Pak? Terus ya, semuanya. Jadi kalau yang berikutnya mengenai kapan investasi sebenarnya lebih besar daripada investasi yang direncanakan, untuk jawaban saya sendiri, investasi aktual dan investasi yang berencana akan sama ketika misal ada perubahan kondisi bisnis atau ekonomi yang memaksa sebuah perusahaan menunda investasi, seperti ketika suku bunga membuat biaya investasi yang direncanakan tidak layak secara finansial. Dengan terjadinya hal tersebut, investasi aktual dan investasi terencana sebagai contoh dalam rencana bisnis perusahaan ingin membeli sebuah mesin di tahun ini untuk pengganti mesin yang telah usang. Mereka terpaksa membelinya. Perusahaan melaporkan ada kerusakan sejumlah kendaraan dan memerlukan pergantian. Perusahaan kemudian membeli kendaraan baru untuk menggantinya yang mengganti yang rusak tersebut. Untuk berikutnya, mohon maaf ya, tadi penjelasan dari investor kapan investasi dan aktual dan investasi yang direncanakan sama. Untuk yang berikutnya, kapan investasi yang sebenarnya lebih besar daripada investasi yang direncanakan. Investasi sebenarnya akan lebih besar daripada investasi yang direncanakan jika di masa yang akan datang terjadi perubahan yang mengakibatkan investasi yang direncanakan gagal terrealisasi, seperti ketika harga mesin yang diperkirakan malah naik 2 kali lipat karena mengalami kelangkaan, atau saat perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan investasi di masa depan belum bisa direncana. Berikutnya, kapan investasi sebenarnya kurang dari investasi yang direncanakan? Kalau jawaban saya sendiri, investasi sebenarnya lebih besar dari investasi yang direncanakan jika terjadi masalah yang tiba-tiba membuat investasi yang sedang berlangsung mengalami kegagalan atau bahkan sampai berhenti. Hal ini terjadi karena beberapa masalah seperti penjualan perusahaan tiba-tiba menurun karena kesulitan mencari bahan baku. Itu, Pak. Oke, sekarang berikutnya ya. Berikutnya yang belum
Oh, sorry. Ini berarti berikutnya adalah Pak Rana, silakan Pak Rana. Ya Pak, sebentar Pak, saya izin share screen ya Pak. Silakan Pak Rana. Iya Pak, mohon maaf, apakah pekerjaan saya sudah terlihat Bapak? Belum. Tunggu sebentar, kelihatan. Sudah kelihatan ini, ya, silakan. Ya, Pak, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya, ini apakah saya hanya menjawab pertanyaan yang A saja atau semuanya Pak? Yo, A dulu aja yang A. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaan berikut ini mengacu pada tabel ini, di mana diketahui agregat output atau income sebesar 1.000, menghasilkan consumption sebesar 1.500 dan plan investment sebesar 250. Kemudian pada tabel berikutnya, yakni pada income sebesar 1.500, menghasilkan consumption sebesar 1.875 dan planned investment sebesar 250 dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang A, pada setiap tingkat output, hitung saving atau tabungan. Di setiap level output, hitung investasi yang tidak direncanakan atau perubahan persediaan. Berapakah tingkat keseimbangan output? Jawabannya di sini berarti saya harus mencari saving, unplanned inventory change, dan equilibrium-nya. Kemudian dapat dilihat pada tabel, di mana pada tabel yang di soal tadi sudah diketahui berapa Y, C, dan I-nya, sehingga saya mencari berapa besaran saving atau S-nya, di mana dapat dicari dengan rumus Y sama dengan C, atau pendapatan dikurangi konsumsi. Di mana ketika pendapatan sebesar 1.000 dan konsumsi sebesar 1.500, maka saving yang dihasilkan sebesar minus 500. Kemudian pada pendapatan bagaimana Pak? Terus. Baik, pada tingkat pendapatan sebesar 1.500 dan konsumsi sebesar 1.875, maka savingnya sebesar minus 375. Kemudian pada pendapatan tingkat 2.000 dan konsumsinya sebesar 2.250, maka savingnya sebesar minus 250. Pada tingkat pendapatan 2.500 dan consumption sebesar 2.625, maka tingkat savingnya minus 125. Dan ketika pendapatan sebesar 3.000 dan consumption sebesar 3.000, maka fungsi savingnya atau besaran savingnya sebesar 0. Kemudian pada tingkat pendapatan sebesar 3.500, maka konsumsinya sebesar 3.375, sehingga menghasilkan saving sebesar 125. Dan ketika income-nya sebesar 4.000 dan consumption-nya sebesar 3.750, maka akan menghasilkan saving sebesar 250. Dan ketika income-nya sebesar 4.500, maka konsumsinya 4.125 akan menghasilkan saving sebesar 375. Sehingga dari fungsi saving ini, maka kita akan mencari perubahan persediaannya, di mana sebelumnya kita harus mencari berapa besaran planned aggregate expenditure atau AE, yang di mana dapat dicari dengan rumus C ditambah I, atau consumption ditambah investment, di mana pada tingkat pertama, pada konsumsi sebesar 1.500 dan investment sebesar 250, maka akan menghasilkan AE sebesar 1.750. Kemudian pada tingkat consumption 1.875 dan investment sebesar 250, maka akan menghasilkan AE-nya 2.125.
Dan ketika consumption sebesar 2.250 dan investmentnya 250, maka akan menghasilkan AE-nya sebesar 2.500. Dan untuk consumption pada tingkat 2.625 serta investment sebesar 250, maka akan menghasilkan AE sebesar 2.875 dan seterusnya. Kemudian setelah mencari AE yang dapat diperoleh dari C plus I tadi, maka kita dapat mencari unplanned inventory change, di mana dapat dicari dengan rumus Y dikurangi dalam kurung C plus I atau Y dikurangi AE. Sehingga dapat kita lihat bersama ketika Y sebesar 1.000 dan AE-nya sebesar 1.750, maka unplanned inventory change-nya sebesar minus 750. Dan ketika pendapatan sebesar 1.500 serta AE-nya sebesar 2.125, maka perubahan persediaannya sebesar minus 625. Kemudian ketika pendapatan sebesar 2.000 dan AE-nya sebesar 2.500, maka perubahan persediaannya sebesar minus 500. Kemudian ketika pendapatannya sebesar 2.500 dan AE-nya sebesar 2.875, maka unplanned inventory change atau perubahan persediaannya sebesar minus 375. Dan ketika pendapatannya sebesar 3.000 serta AE-nya sebesar 3.250, maka perubahan persediaannya sebesar minus 250, mohon maaf. Kemudian ketika pendapatannya 3.500 dan AE-nya sebesar 3.625, maka perubahan persediaannya adalah minus 125. Dan ketika pendapatannya sebesar 4.000 serta AE-nya sebesar 4.000, maka unplanned inventory change-nya sebesar 0. Dan ketika pendapatan 4.500 dan AE-nya sebesar 4.375, maka perubahan persediaannya sebesar 125. Sehingga dapat ditemukan equilibrium atau keseimbangan di mana Y sama dengan AE di titik 4.000. Seperti itu, Pak. Oke. Untuk jawaban yang A. Oke, yang lainnya gitu ya. Ini kamu udah semua ya, 4 semua ya, 4 habis ya. Ya. Yang B belum, Pak. Masih Yang A saja, Pak. Oh, yang oke. Apakah dilanjutkan apa bagaimana, Pak? Boleh. Langsung aja. Ya. Nanti yang lainnya kalau nggak sama, kalau masih bingung boleh tanya ya. Kalau sudah sama enggak masalah ya. Yang penting ya Anda paham ya. Jadi kalau Anda copy aja tapi kamu nggak paham ya. Nanti kalau ujian kamu nggak bisa jawab nanti. Oke, yang B dah. Iya, baik, Pak. Naik jadi 1.500 ya. Iya, Pak. Kemudian yang B pertanyaannya, untuk setiap rentang pendapatan 1.000 hingga 1.500, 1.500 hingga 2.000, dan seterusnya, hitung kecenderungan mengkonsumsi marginal. Sehingga dapat saya simpulkan untuk soal B itu saya harus mencari MPC-nya terlebih dahulu, di mana MPC dapat dihitung melalui rumus delta C per delta Y, di mana Y-nya yang pertama sebesar 1.000 sampai 1.500 untuk rentannya, sehingga dapat diperoleh MPC sama dengan delta C per delta Y sama dengan untuk mencari delta C-nya kita harus mengurangkan antara consumption rentang kedua dan consumption pertama, sehingga C2 dikurangi C1 per Y2 dikurangi Y1, sehingga dapat diperoleh 1.875 dari consumption tabel kedua dikurangi 1.500 yang diperoleh dari consumption tabel pertama per 1.500 pendapatan kedua pada tabel kedua dikurangi 1.000 yang didapat dari pendapatan tabel pertama, sehingga diperoleh persamaan 375 dibagi 500 sehingga menghasilkan MPC sebesar 0,75. Dan rumus ini diulangi hingga rentan 4.000 hingga 4.500. Ketika sudah dihitung secara matematis, maka kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam memahami jawaban. Di sini sudah saya masukkan. Ketika rentang pendapatan dari 1.000 ke 1.500, maka akan mendapatkan MPC sebesar 0,75 dan seterusnya. Kemudian untuk bagian C, hitunglah MPS dan multipliernya.
Untuk mencari MPS atau marginal propensity to saving dapat menggunakan rumus 1 min MPC atau delta S per delta Y. Di mana 1 min di sini saya menghitung MPS sama dengan 1 min MPC. MPC-nya sudah kita ketahui sebesar 0,75 ini tadi. Ini 0,75 sebagai MPC, sehingga untuk mencari MPS-nya kita mengurangkan 1 min MPC, di mana 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. MPS-nya dapat diperoleh dari 1 min MPC, ini 0,25. Jadi angka pengganda atau multiplier-nya adalah di sini angka pengganda atau multiplier-nya bisa dilambangkan dengan huruf K sama dengan 1 min MPS atau 1 per 1 min MPC. Sehingga dapat ditulis 1 per 0,25 sama dengan 4. Sehingga angka penggandanya sebesar 4. Ya, Pak. Kemudian yang D, Pak. Oh, yang D, silakan. Ya. Yang D, hitunglah keseimbangan baru dari Y jika ada peningkatan investasi sebesar 125. Di sini kita sudah mengambil tabel dari tabel-tabel berikutnya. Namun pada tabel investment, pada bagian tabel investment ini dirubah menjadi 375 karena pada awal tadi sebesar 250 dan ada peningkatan investasi sebesar 125, sehingga untuk investmentnya menjadi 375. Seperti rumus-rumus yang telah digunakan tadi di awal, dihitung terlebih dahulu satu persatu sehingga menemukan equilibriumnya di titik 4.500. Seperti ini. Ya, Pak. Kemudian jika dihitung menggunakan angka penggandanya, maka delta Y sama dengan K dikali delta I. K-nya tadi sudah dicari sebesar 4 dikali delta I sebesar 125. Kenapa sebesar 125? Karena perubahan atau perubahan dari investment yang pertama dan kedua itu sebesar 125. Diketahui dari investasi yang pertama sebesar 250, kemudian terdapat peningkatan investasi sebesar 125. Sehingga diketahui delta I-nya sebesar 125. 4 dikali 125 sama dengan 500. Sehingga dari jawaban di atas dapat dilihat pada tabel bahwa equilibrium sebelum adanya kenaikan investasi terletak pada angka 4.000. Dan setelah adanya kenaikan investasi sebesar 125, maka equilibrium dapat dilihat pada tabel yang kedua bahwa letaknya menjadi di angka 4.500. Hal ini dapat dikatakan bahwa ada peningkatan sebesar 500 apabila dihitung dengan tabel. Dan ketika dihitung menggunakan angka pengganda, ternyata dapat diketahui bahwa agregat outputnya juga berubah sebesar 500. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keduanya menghasilkan nilai yang sama. Sudah, Pak. Cukup. Oke, ya. Oke ya, terima kasih ya. Wah, apa nih, Fahrana, Pak. Ya. Nana, Jadi, Pak. Ya. Ya, Nana ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Jadi ini saya salut ya. Jadi saya sebenarnya mau ngetes Anda, ternyata Anda baca dulu ya, sehingga Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan. Sehingga nanti modelnya makin nih ya. Jadi modelnya nanti saya hanya tugas-tugas, Anda baca, nanti yang tidak paham bisa tanyakan. Gini, jadi angka pengganda itu sebetulnya adalah sangat tergantung dari hasrat mengkonsumsi ya. Jadi kalau seseorang masyarakat itu hasrat mengkonsumsinya itu banyak ya, besar, maka angka penggandanya akan meningkat gitu ya. Ya. Ya, jadi ini model ini karena pendekatannya berdasarkan dari produksi penawaran ya. Jadi kalau semakin banyak orang itu meminta, asal mengkonsumsinya tinggi, maka pertumbuhan ekonominya akan tinggi. Sedangkan kalau asal mengkonsumsinya rendah, maka pertumbuhan ekonominya juga akan sedikit mengalami tekanan. Ya, jadi sebisa mungkin maka kalau kita lihat kebijakan pemerintah itu supaya pertumbuhan ekonomi meningkat itu adalah dengan meningkatkan konsumsi yang mendorong daya beli masyarakat supaya meningkat. Ya, dengan meningkat maka tadi ada angka penggandanya tadi ya,
1/1 MPC atau 1/MPS. Ya, 1/MPS. Sehingga MPS-nya itu bisa 0,25 kalau itu 70 MPC-nya 0,7 ya. Bisa juga MPS-nya itu 0,2 kalau MPC-nya adalah 0,8. Ya. Gitu ya. Jadi kalau MPC-nya itu 0,75 atau 0,7 dengan MPC-nya 0,8 itu dampaknya terhadap kenaikan pendapatan besar mana itu? Siapa bisa jawab? Kalau MPC-nya itu 0,7 ya dengan 0,8 ya itu menyebabkan angka penggandanya itu besar mana? Yang A 70 atau yang B itu 0,80. 0,8. Besar mana itu? Siapa tahu? Ya. Jadi kita bicara MPC ya. Ya. Oke, ini tak ada yang unjuk tangan ya. Oke. Oke, Rose Cynthia. Mana Rose Cynthia? Ya, Pak. Itu PD-nya 0,7. Kemudian ada juga MPC-nya 0,8, yang A 0,7, kemudian yang B 0,8. Itu angka penggandanya itu yang besar yang mana? 0,7 MPC atau 0,8? 0,8 MPC, Pak. 0,8 ya. Karena apa? Karena lebih besar ini ya, Pak. Apa ya? Ya, udah. Angka penggandanya lebih besar ya. Iya, gitu Pak. Ya. Ya. Angka penggandanya lebih besar ya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa dalam konsep pertumbuhan ekonomi model teorinya Barat ini semakin orang itu semakin hasrat mengkonsumsinya semakin besar, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi ya. Delta Y-nya akan semakin besar juga ya. Jadi 0,3 sama 0, yang gampang aja ya. Yang gampang 0,25, MPS-nya 0,25 sama 0,2 gitu ya. Maka lebih besar dari yang 0,2 yang MPS-nya kecil ya. Jadi kalau hasrat mengkonsumsinya besar, maka angka penggandanya itu akan besar. Sedangkan kalau MPC-nya itu kecil, maka angka penggandanya itu akan kecil. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ini sudah terjawab semua ini. Jadi oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 5. Siapa yang mau angkat tangan soal nomor 5 nih? Siapa? Angkat tangan? Tidak ada? Angkat tangan? Oke, silakan angkat tangan. Retno silakan. Retno Wulandari. Oke, silakan Retno. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mencoba menjawab ya Pak. Ya, silakan. Anda semua sudah punya bukunya Cash and Fair ya? Sudah punya enggak? Ada yang punya? Siapa yang punya? Ya Pak, sudah ada Pak. Iya dibagi Pak. Sudah. Silakan tampilkan ini. Mohon maaf Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Sudah tapi kecil, enggak apa. Jadi untuk soal nomor 5, yaitu bab ini berpendapat bahwa perilaku menabung dan membelanjakan sebagian bergantung pada kekayaan atau akumulasi tabungan dan warisan. Tetapi model sederhana kami tidak memasukkan efek ini. Perhatikan model ekonomi sederhana berikut. C sama dengan 50 plus 0,8Y plus 0,1W, di mana I sama dengan 200, W sama dengan 500, kemudian dari persamaan Y sama dengan C plus 1, S sama dengan Y min C. Jika diasumsikan bahwa kekayaan atau W
dan investasi atau I tetap konstan, kami mengabaikan fakta bahwa saving menambah stok kekayaan. Berapa tingkat equilibrium PDB atau Y, konsumsi C, dan tabungan atau S. Sekarang anggaplah itu kekayaan meningkat 100% menjadi 1000. Hitung ulang tingkat keseimbangan Y, C, dan S. Apa dampak akumulasi kekayaan terhadap PDB? Banyak yang khawatir dengan peningkatan besar dalam nilai saham di akhir 1990-an. Apakah ini menimbulkan masalah bagi perekonomian? Nah, untuk langkah pertama, di sini kita mencari C-nya terlebih dahulu. C sama dengan 50 plus 0,8 Y plus 0,1 W seperti yang sudah diketahui. Kemudian C sama dengan 50 plus 0,8 Y itu sama dengan C plus 1 ditambah 0,1 W-nya sama dengan 500. Kemudian C sama dengan 50 plus 0,8 kali C plus I-nya 200 ditambah 50. Kemudian C sama dengan 0,8 C ditambah 260. Kemudian ruas 0,8 C itu dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 0,2 C sama dengan 260. Diketahui C sama dengan 1300. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari Y sama dengan C plus 1. Y sama dengan C diketahui 1300 ditambah I-nya 200. Y sama dengan 1500. Kemudian mencari S sama dengan Y min C. S sama dengan Y-nya diketahui 1500 dikurangi C diketahui 1300. Hasilnya 200. Kemudian tingkat equilibrium PDB atau Y setelah kekayaan meningkat 100%. Di sini C dari fungsi yang dari awal diketahui sama dengan 50 plus 0,8 Y dikalikan C plus 1 ditambah 0,1 dikali W-nya itu menjadi 1000. Kemudian C sama dengan 50 ditambahkan 0,8 C plus 160 plus 100. Kemudian hasilnya 0,2 C sama dengan 310. C sama dengan 1550. Kemudian dihitung lagi Y-nya sama dengan 1550 diperoleh dari C plus I 1550 ditambah 200 sama dengan 1750. Kemudian dihitung lagi S-nya yaitu dari 1750 dikurangi 1550. Hasilnya 200. Kemudian akumulasi kekayaan menjadi penentu besarnya pengeluaran konsumsi konsumen sehingga akan berpengaruh terhadap PDB. Jika harga saham naik, harga di pasar komoditas akan meningkat dan kekayaan juga akan meningkat. Kekayaan yang meningkat itu akan meningkatkan permintaan agregat konsumen. Peningkatan di PDB yang meningkatkan harga komoditas dapat menjadi masalah dalam perekonomian. Sekian Pak dari jawaban saya. Mohon maaf apabila masih kurang tepat. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Ya. Berkaitan dengan ini. Oke, ya. Oke, yang tata. Oke, silakan. Oke, berikutnya yang siapa yang bisa menjawab soal nomor 6? Silakan. Soal nomor 6. Selain Retno siapa nih? Retno angkat tangannya tutup dulu, ya. Oke, ini ada yang laki-laki lagi. Yang laki-laki ini laki-lakinya nggak banyak ini. Laki-lakinya mana laki-lakinya? Laki-lakinya sudah semua ini. Fis Sabrian, Boni Saputra mana nih? Ya. Iya Bapak. Ya, oke, saya silakan. izin starterin Bapak. Ya, silakan.
Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Kecil ya. Oke, apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 6. Anda diberikan data berikut tentang Fredonia sebagai negara legendaris. 1. Fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,8Y. 2. Fungsi investasi I sama dengan 100. 3. AE sama dengan C ditambah I. 4. AE sama dengan Y. Yang A, berapa kecenderungan mengkonsumsi marginal di Fredonia dan apa kecenderungan marginal untuk menabung. Yang B, grafik persamaan 3 dan 4 dan selesaikan keseimbangannya penghasilan. Yang C, misalkan persamaan 2 diubah menjadi 2 strip 1 sama dengan 110. Berapakah tingkat pendapatan ekuilibrium baru? Sebesar berapakah peningkatan $10 dalam investasi yang direncanakan mengubah keseimbangan pendapatan berapa nilai angka penggandanya. Yang D, hitung fungsi tabungan untuk Fredonia. Hitunglah fungsi tabungan pada grafik dengan persamaan 2. Jelaskan mengapa pendapatan ekuilibrium dalam grafik ini harus sama dengan bagian B. Yang A, MPC diambil dari 0,8Y. MPC sama dengan 0,8. MPC ditambah MPS sama dengan 1. 0,8 ditambah MPS sama dengan 1. Kemudian dibalik, MPS sama dengan 1 dikurangi 0,8 sehingga menghasilkan MPS sama dengan 0,2. Yang B, Y sama dengan AE. Y sama dengan C ditambah 1. Y sama dengan konsumsinya 200 dan ditambah 0,8Y ditambah 100. Y sama dengan 300 dari 200 ditambah 100, kemudian ditambah 0,8Y. Yang Y sama dengan 0,8Y, Y dikurangi 0,8Y sama dengan 300. 0,2Y sama dengan 300, Y sama dengan 1.500 hingga menghasilkan AE. C sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan 1.500 dikurangi 100 hingga menghasilkan 1.400. Kemudian diagramnya seperti ini, Bapak. Kemudian yang bagian C, Y sama dengan 1.500. Delta Y sama dengan 1 per MPS I dikali I. Sehingga menghasilkan 1 per MPS sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5. Penambahan investasi sebesar 10. Delta Y sama dengan 5, 10. Equipment Y naik dari 1.500 menjadi 1.550. Dan yang bagian D sama dengan S sama dengan Y dikurang C sama dengan Y dikurangi dalam kurung 200 ditambah 0,8Y sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Begitu, Bapak. Oke, ya. Oke, kecil saya belum bisa. Oke, jadi itu kira-kira ada permasalahan, ada kesulitan dari mahasiswa untuk menjawab soal-soalnya? Oke, ya, tinggal terakhir, soalnya ada 7, ya, ada 7. Oke, silakan. Siapa yang mau unjuk tangan? Oke, Sahriza, mana Sahriza? Ada Sahriza? Sahriza? Nggak masuk ya? Oh, ada, Pak. Oh, silakan Sahriza. Nomor 7 ya, Pak ya? Ya, ya. Nomor 7 itu jawabannya yang A, karena adanya multiplier efek yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Penambahan 1 menjadi 100 akan menyebabkan disequilibrium, di mana AE menjadi lebih besar 100 dari Y. Perusahaan kemudian melihat pengangguran tidak direncanakan dalam perusahaan
mereka dan mulai meningkatkan output. Secara tidak langsung perusahaan satu tersebut akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan kemudian meningkatkan konsumsi, sehingga AE lebih besar dari 100 dan Y juga mengikutinya. Karena sefraksi dari peningkatan pendapatan tersebut yang mengakibatkan perubahan satu ini yang dikonsumsi tiap ronde multiplier, kenaikan pendapatan yang berturut-turut menjadi lebih kecil dan lebih kecil di setiap putaran proses multiplier karena akan masuk sebagai tabungan sampai equilibrium dipulihkan. Kita dapat mengetahui bahwa pengalian adalah satu dibagi MPS yaitu dengan multiplier di mana kita bisa menghitung perubahan AE yang akan didefinisikan perubahan C akibat I dan kemudian AE sama dengan Y sehingga equilibrium baru ditemukan akibat multiplier perubahan pada peningkatan equilibrium akibat perubahan di variabel exogenous yang mana variabel ini berubah akibat perubahan dalam ekonomi. B. Apabila rumah tangga memutuskan untuk meningkatkan tabungan karena kekhawatiran masa depan yang berarti mereka akan mengurangi konsumsinya, yang akan menurunkan pendapatannya. Dengan pengurang konsumsi ini mengakibatkan waktu yang sulit dan waktu yang dikhawatirkan akan datang. Lebih buruk lagi, equilibrium tetap sama walaupun konsumsi dikurangi yang disebabkan oleh tidak adanya perubahan dalam investasi yang direncanakan. Rumah tangga yang semakin banyak menabung membuat kontraksi output dan pendapatan. Rumah tangga akan semakin kurang konsumsi tetapi tidak dalam tabungan. Oke. Itu Pak, terima kasih. Ya, oke. Ini saya tunjukkan ini ya. Jadi di bukunya sudah ada nih. Jadi Anda lihat ini ya, oke ya. Jadi ini mengapa tadi kenaikan ya, tadi kenaikan 100 ya. Sekarang kan kenaikan investasinya itu 25, ini akan menghasilkan pendapatan lebih besar dari 25 ya. Jadi kalau digambarkan ya, ini garis 45 derajat ya. Ya. Jadi garis 45 derajat itu menunjukkan antara keseimbangan antara AE aggregate expenditure dengan J-nya gitu ya. Ya. Jadi awalnya keseimbangannya ada di 500 ya. Kemudian dengan menaikkannya investasi ya, maka keseimbangannya itu tidak di titik A tapi di titik B ya. Titik B. Di sini ada namanya tadi katakan sebagai multiplier ya, angka pengganda ya. Jadi berapa besarnya? Itu besarnya karena ada tambahan 25, kemudian ada tambahan konsumsi 75. Ya. Sehingga total tambahannya adalah sebesar 100. Ya, jadi kalau digambarkan di sini, kelihatan bahwa mengapa ada efek pengganda. Jadi kalau pemerintah itu mencoba untuk meningkatkan investasi, ya, jadi yang masuk 1 triliun, maka pendapatan nasionalnya akan meningkat tergantung dari besarnya MPC ya. MPC ya. Tadi yang pertanyaan yang kedua itu tadi sudah disampaikan, besar mana antara kalau MPC-nya itu lebih besar ya. Kalau aset menabungnya itu lebih besar, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar ya. Sedangkan kalau MPC-nya itu hanya rendah, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi seperti ini ya. Jadi ini perubahannya kalau MPC-nya 50 maka akan beda hasilnya ya. Ini karena delta J 75 ya. Jadi MPC-nya 0,75 ya. Kalau MPC-nya 0,50 maka hanya sebesar 75 ya. 50 tambah 25 kenaikannya. Oke. Ini semua sudah terjawab ya, bagus semua ini ya. Jadi saya berasumsi bahwa Anda bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang saya tugaskan ke Anda. Oke. Anda punya bukunya, yang punya bukunya Case and Fair siapa ini? Siapa yang punya nih? Ya. Dina punya Dina? Dina. Yang punya ini siapa nih? Yang punya ini? Punya seperti ini, Case and Fair bukunya ini.
Ada yang punya? Ada yang punya ada nih? Adanya e-booknya, Pak. E-booknya, oke. E-booknya berarti bahasa Inggrisnya ya. Yang dibagikan oleh Anu tuh ya. Iya, betul ya. Yang sudah dibagikan ya. Ntar kita lihat e-booknya ini. E-booknya judulnya apa ya? Principle of Economic atau Macroeconomic. Yang ini ya bukunya ya. Bentar. Bukunya ini. Ini bukunya yang Principle ya, of betul ya? Economics. Ini ya. Ini betul enggak ini? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, sekarang ya kita ambil juga dari situ ya. Saya ambil juga dari situ tadi soal-soalnya gitu. Kemudian kita sekarang nanti Anda langsung ke soalnya yang ada di sini ya. Ini sudah tadi. Multiplier-nya sudah. Kemudian multiplier dari government. Ya. Oke. Jadi Anda nanti ini tidak ada problemnya, mana problemnya? Chapter 23. Oke ya, jadi ini ada beberapa para pertanyaan ya. Silakan Anda jawab ya. Ini ada soal, Anda lihat sini semua ya, bisa lihat ya, bisa lihat ini ya. Ini yang note sudah tadi, kemudian oke. Jadi Anda buat soal nomor 1.7 ini ya. Kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak, Din? Yang lainnya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, 1.7. Kemudian 2.4 ya. 2.4 ini kemudian mana nih? Ya. Tadi saya ulang ya. 1.7, 2.2, kemudian 2.4, 2.4. Oke, 2.4, kemudian di sini ada lagi nih, bawahnya lagi. Ya. Kemudian 1A1 ya ini ya. Ya. Oke, ya. Udah ya, udah catat ya. Sudah? 1.7, 2.2, 2.4, 1A.1. Oke ya, Din. Mana Dina? Iya, Pak. Sudah. Ya, sudah ya. Iya, Pak, Ya. sudah. Oke, gitu ya. Sambil nanti kita, oke, itu aja nanti kita lagi. Ada pertanyaan? Ya. Jadi ini ya. Jadi saya coba untuk jelaskan sebentar. Ya. Jadi ini gambarnya tadi saya jelaskan bahwa
pada saat ada pertambahan investasi ataupun pertambahan government nanti ya, ini ada tambahan investasi, maka akan terjadi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi besarnya adalah karena adanya angka pengganda. Ya, angka pengganda. Jadi ini disebut sebagai angka pengganda investasi karena ada perubahan investasi. Ya. Jadi tadi rumusnya, ya, Anda bisa mengeluarkan 2, multiply itu 1 per MPCS atau 1 per 1 min MPC. Ya, ini angka pengganda investasi. Ya. Jadi angka pengganda investasi adalah 1 per MPS. Ya. Berapa tambahan pendapatan dengan ada tambahan investasi? Tergantung dari besarnya angka pengganda 1 per MPS. Oke, kemudian ini matematikanya ya, jadi 1 per 1 MPC. Kemudian adanya peran pemerintah ya. Jadi peran pemerintah, nah ini di mana untuk membiayai pengeluaran pemerintah menaikkan pajak ya. Sehingga pendapatan yang dikenal itu adalah pendapatan disposable. Jadi pendapatan disposable adalah pendapatan setelah kurangi pajak ya. Ini PowerPoint-nya sudah saya kirimkan ke Anda itu ya. Ya. Jadi rumah tangga itu menerima pendapatannya ya dari pendapatan dari usaha di perusahaan, dia memberi pendapatan ya, pendapatannya setelah dikurangi pajak. Jadi pemerintah itu akan menerima pendapatannya ya. Pendapatan pemerintah itu dari pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Dari pendapatan yang disposable maka sebagian dikonsumsikan, sebaiknya di saving. Di saving ini masuk ke bisa masuk ke pemerintah, bisa lewat perbankan, pasar modal, dia diminta oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini kemudian dia memproduksi, ya. Kemudian perusahaan juga melakukan investasi. Ya. Sehingga apa yang direncanakan keseluruhan merupakan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ya. Jadi investasi, ini pengeluaran pemerintah, ya. Konsumsi, investasinya dari sini, pengeluaran pemerintahnya dari sini. Ini ada suatu keseimbangan. Ya. Keseimbangan yang direncanakan dengan yang real, output yang real ini. Ya. Maka akan tercapai suatu keseimbangan. Oke. Sekarang kita bicara mengenai keseimbangan. Ya. Jadi kalau adanya pajak, ya. Jadi kalau ini oke ya. Jadi pada saat terjadinya seluruh pendapatan tadi ini berasal dari konsumsi, ini fungsi konsumsinya ya. Ini fungsi konsumsinya, kemudian ditambah dengan I dan G. Jadi I dan G itu konstan. Jadi garisnya itu akan sejajar dengan fungsi konsumsi. Ya, konsumsi. Oke. Kemudian bagaimana kalau terjadi adanya pengeluaran pemerintah yang meningkat? Ya. Jadi pada keseimbangan awal, ya ini 900, ya. Kalau pemerintah itu meningkatkan pengeluarannya sebesar 50, ya, maka akan terjadi namanya multiplier, ya, angka pengganda pemerintah, ya. Angka pengganda pemerintah itu sama rumusnya dengan angka pengganda investasi 1 per MPS, ya. Jadi dengan peningkatan investasi pengeluaran pemerintah itu sebesar 50, ya, maka akan terjadi kenaikan sebesar 200, ya. Jadi 200 ini, ya, sama ini. Ya. Jadi ini adalah namanya multiplier government, ya. Jadi angka pengganda pemerintah. Makanya pada saat kondisi seperti ini pemerintah itu mengeluarkan pengeluaran pemerintah yang banyak, ya. Supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonominya meningkat. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini salah satunya juga bisa dipacu oleh pengeluaran pemerintah. Ya. Ini kalau
Anda dapatkan gambarnya nih, oke ya. Jadi kalau dilihat dari pengeluaran ya, jadi konsumsi pemerintah ini ya. Jadi konsumsi pemerintah ini cukup tinggi ini ya. Pengeluaran pemerintahnya cukup tinggi ya, 8, nah ini yang mendorong ya, karena rumah tangga masih sedikit, jadi pertumbuhan ekonomi itu banyak didorong oleh pengeluaran pemerintah di samping oleh investasi, tapi banyak didorong oleh jadi konsumsi pemerintah itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana sumbangannya adalah 8 pertumbuhan di sektor konsumsi pemerintah adalah 8,7, yang itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7. Jadi masing-masing ini beda ya, beda ya. Jadi kalau investasi itu hanya sebesar bangunan itu 18,50% ya. Kemudian investasi bidang konstruksi itu karena masih kondisi COVID, maka konstruksinya itu investasinya nggak jalan. Ya. Investasi yang jalan itu yang non bangunan. Ini di pasar modal, investasinya banyak di sini, pertumbuhannya tinggi. Jadi pertumbuhannya itu oleh investasi non properti dan juga oleh sumbangan dari pemerintah. Ya, jadi pembangunan pemerintah itu akan mendorong adanya pertumbuhan ini. Ya. Jadi kembali ke sini. Ya. Jadi adanya pengeluaran pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tergantung dari misalnya angka penggandanya, MPC-nya ya, atau MPS-nya. Oke, jadi kemudian bagaimana dengan pajak? Ya, pajak juga sama, tapi tidak kelihatannya ya. Oke, pajak juga sama. Jadi dengan adanya pajak, ya, karena pajak-pajaknya meningkat, maka akan menyebabkan adanya suatu kondisi penurunan. Ya. Jadi kalau pajaknya ditingkatkan, berarti kalau gambar yang pertama tadi, kalau pajaknya dinaikkan, maka konsumsinya akan turun. Mana ini? Ya. Jadi konsumsinya akan turun. Ya, ada ya. Oke, ini kira-kira nanti soalnya yang berkaitan dengan apa? Dengan angka pengganda. Jadi sekali lagi angka pengganda ada 2, angka pengganda investasi, angka pengganda pengeluaran pemerintah, dan angka pengganda ini adalah angka pengganda pajak. Ya. Ini angka pengganda investasi ini ya. Ya. Kemudian angka pengganda pajaknya ini rumusnya Anda bisa lihat ya. Ya. Jadi yang rumusnya Anda bisa lihat di B per 1 min B. Ya. Jadi delta berapa dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, maka multipliernya adalah B per 1 min B. B-nya adalah MPC. Ya. Jadi B per MPS. Ya. Jadi angka pengganda pajak itu adalah B per MPS. Saya kira ini sudah masuk, suaranya keras ini ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Dengan tugas-tugas yang ada, nanti kalau tidak ada yang tidak bisa, kemudian Anda bisa diskusikan di sini. Saya kira gitu. Nanti seperti biasa, berarti minggu depan Anda akan memaparkan, cek lagi ya. Ada beberapa yang belum kebagian, nanti kita cek lagi untuk soal-soal yang tadi untuk tugas 3. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama Anda. Anda hebat ya. Jadi Anda sudah dengan materi yang diberikan dengan buku yang dibagikan tadi, Anda sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa nanti minggu depan. Ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.